Swastiastu. Baik, silakan duduk. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, syukur ya semua dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dilancarkan. Mungkin ada yang ingin memimpin ibu dan teman-temannya untuk berdoa ke depan? Saya. Ya, silakan Jena maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Terima kasih Jena. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nanti yang nama dan absennya ibu sebut, kalian angkat tangan ya dan bilang hadir. Absen 1 Anggi, Hadir. absen 2 Adel, Hadir. absen 3 Eka, Hadir. absen 4 Nanda, Hadir. absen 5 Mita, Hadir. absen 6 Dayu. Dayu izin Ibu. Oh, izin ya dia. Berarti satu orang aja tidak masuk ya? Iya Ibu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Jadi nyanyiannya itu adalah lagu Aku Anak Yang Sehat. Kalian tahu lagunya? Tahu. Baik, sekarang kalian bernyanyi ya, kita bernyanyi bersama-sama. Anak sehat tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cerdas. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Makananku ditinggal selalu, dan menunggu setiap waktu. Saat aku dihadapi ibu selalu waspada, pertolongan orang lain selalu siap sedia. Anak sehat tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cerdas. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Makananku ditinggal selalu. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud anak yang sehat? Anak yang nggak sakit. Ya, benar sekali. Bergizi guru. Ya, benar sekali. Jadi anak yang sehat adalah anak yang tidak mudah sakit. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian. Tadi kalian ke sekolah menggunakan apa? Jalan kaki. Saya Bu Guru. Ya, jadi tadi saat kalian berangkat ke sekolah, kalian pernah nggak melihat atau tidak sengaja menghirup udara atau asap kendaraan yang ada di jalan raya? Sering. Apa yang kalian rasakan? Batuk-batuk, sesak napas. Ya, benar sekali. Ibu juga sama merasakan seperti kalian. Ketika ibu menghirup asap kendaraan di jalan raya, ibu juga merasa batuk-batuk dan juga sesak. Nah, jadi asap kendaraan adalah salah satu penyebab gangguan pada pernafasan kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara menjaga kesehatan pernapasan. Nah, setelah pembelajaran selesai, ibu harapkan kalian mampu menerapkan cara menjaga kesehatan diri mengenai sistem pernapasan. Kalian mengerti? Mengerti, Guru. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu akan mengajak kalian terlebih dahulu untuk tepuk selamat pagi agar kalian bisa lebih semangat untuk belajar bersama ibu. Kalian perhatikan dulu ya video yang ibu tampilkan. Baik Bu Guru. Tepuk selamat pagi. Pagi-pagi. Siap-siap. Bersemangat. Tuntut ilmu. Oke. Nah, kalian sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang ibu pandu ya. Tepuk selamat pagi. Pagi-pagi. Siap-siap. Bersemangat. Tuntut ilmu. Oke. Nah, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, baik. Sekarang perhatikan ya video yang akan ibu tampilkan. Masker polusi udara Kimonan. Mereka sangat kecil, terlihat dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari hujan karya
sejarah, hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun bergantung musim. Mereka lah yang menyebabkan kabut seolah bisa dikabut. Padahal itu polusi udara. Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya sampai stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga memperparah resiko kesehatan saat terkena COVID-19 dan ujungnya bisa berdampak pada kematian. Nah, dari video yang tadi sudah kalian perhatikan, masalah lingkungan apa yang terjadi pada video tersebut? Ada yang bicara? Ya, benar sekali. Jadi, pada video yang Ibu tampilkan, masalah tersebut polusi udara. Nah, selanjutnya, perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan ya. Nah, dari kedua gambar yang Ibu tampilkan, gambar mana yang mencerminkan lingkungan dengan udara yang bersih dan gambar mana yang mencerminkan lingkungan dengan udara yang tercemar? Saya Ibu. Ya, silakan Eka. Gambar 2 mencerminkan udara yang bersih dan gambar 1 mencerminkan udara yang tercemar, Ibu. Ya, benar sekali. Nah, udara yang tercemar memperlihatkan apa pada gambar? Ada yang bisa jawab? Baik, silakan Yenan. Pada gambar 1, yaitu gambar yang tercemar itu memperlihatkan lingkungannya kotor, pohonnya gersang, dan juga banyak sampah yang berserakan di lingkungan. Ya, benar sekali. Pada gambar 1 itu adalah gambar lingkungan yang tercemar dan banyak asap polusi. Selain itu juga gambarnya itu mungkin sekolah itu tidak menjaga kebersihannya ya, makanya banyak sampah dan juga pohon-pohonnya rusak. Nah, pada gambar 2 itu adalah gambar yang mencerminkan lingkungan yang bersih dan udara yang bersih juga. Jadi lingkungannya itu terlihat rapi dan juga tidak ada sampah yang berserakan. Nah, Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa dampak ketika kita sering menghirup udara yang kotor? Ada yang bisa menjawab? Bisa menjadi satu. Ya, benar sekali. Jika kita sering menghirup udara yang kotor, kita bisa menjadi sakit, batuk-batuk, bersin, hingga kita juga bisa terkena penyakit asma seperti pada video yang sebelumnya Ibu tampilkan. Nah, selanjutnya, karena kalian sudah bisa membedakan kedua gambar tersebut, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok tersebut terdiri atas 3 orang. Nah, karena kalian berjumlah 5, Dayu tidak sekolah, jadi untuk kelompoknya Genar itu 2 orang saja. Genar tidak apa-apa? Ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Jika semua sudah duduk bersama teman kelompoknya, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Nah, jadi nanti pada halaman pertama lembar kerja yang akan Ibu bagikan, kalian menuliskan kelompok, kelas, dan anggota kelompok kalian. Selanjutnya, nah, pada aktivitas pertama, kalian bisa mengamati dan membaca permasalahan yang terdapat pada gambar. Selanjutnya, kalian menjawab permasalahan yang terjadi pada gambar tersebut. Dan pada aktivitas 3, kalian mendiskusikan bersama teman-teman kalian terkait cara menjaga kesehatan pernapasan. Di sini ada gambar berurutan yang nantinya kalian tuliskan pada tabel tersebut tindakan apa yang terdapat pada gambar terkait solusi menjaga kesehatan pernapasan. Nah, bagian kali terakhir kalian bisa menuliskan kesimpulan dari lembar kerja kalian. Kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Baik, sekarang Ibu bagikan ya. Ya, terima kasih, Ibu. Kerjakan bersama kelompok ya, tidak ada yang bekerja sendiri.
di depan kelas. Nah, ayo kelompok 1 maju. Baik, Bu Guru. Halo semuanya, saya dari kelompok 1, saya Eka. Saya Adel. Saya Anggi. Lalu di aktivitas 1 pada LKPD itu pertanyaannya apa masalah yang dialami Made pada gambar tersebut, yaitu Made menghirup asap rokok dari pamannya yang merokok. Ini gambarnya. Lalu yang kedua, apa penyebab Made mengalami masalah tersebut? Karena menghirup asap rokok. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan Made agar sistem pernapasannya tetap sehat? Yaitu Made harus menjauhi pamannya saat sedang merokok dan memberikan edukasi ke pamannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang kedua itu ada story sequence. Yang pertama itu ada gambar menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, manfaatnya itu agar kita tidak batuk. Yang kedua itu ada gambar orang yang sedang memberi edukasi kepada perokok untuk tidak merokok. Manfaatnya agar kita tidak sesak nafas ketika menghirup asap rokok. Yang ketiga itu ada gambar orang menggunakan masker saat membersihkan debu. Yang dimana kita menggunakan masker agar kita itu tidak bersin saat membersihkan debu. Yang keempat ada orang berolahraga. Yang dimana manfaatnya itu agar organ pernafasan kita menjadi lancar. Yang kelima itu ada orang dengan makan makanan sehat. Manfaatnya yaitu agar organ pernafasan tetap sehat dan juga terjaga. Nah, gambar terakhir itu ada orang yang sedang tidur tepat waktu. Manfaatnya adalah agar nafas menjadi lega dan juga paru-paru menjadi bersih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, selanjutnya ada pertanyaan, apa yang kalian pelajari hari ini tentang cara menjaga kesehatan sistem pernafasan, yaitu memakai masker saat berpergian. Sekian, Ibu. Baik, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selamat kelompok 1 sudah di tempat duduknya. Nah, sekarang silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 dengan saya Mita, Saya Gena. akan mempresentasikan hasil LKPD. Jadi pada aktivitas pertama itu ada permasalahan kamar bejo yang jarang dibersihkan sehingga banyak debu yang menumpuk. Bejo menjadi sering bersin dan batuk setiap bangun tidur. Lalu ada pertanyaan, masalah apa yang dialami bejo pada gambar tersebut. Jadi bejo itu mengalami batuk dan bersin setiap bangun tidur. Lalu yang kedua penyebabnya adalah karena kamar bejo yang jarang dibersihkan sehingga banyak debu yang menumpuk. Dan yang ketiga itu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh bejo agar sistem pernapasannya tetap sehat? Itu dengan rajin membersihkan kamarnya. Baik, yang selanjutnya yaitu di sini ada gambar cara menjaga kesehatan pernapasan. Nah, pada gambar 1 itu yaitu merupakan anak yang sedang menggunakan masker, di mana di belakangnya itu terdapat polusi. Dan manfaat bagi kesehatan pernapasan yaitu kita menggunakan masker agar dapat terhindar dari polusi udara dan tidak mengalami batuk. Selanjutnya pada gambar kedua yaitu di sini ada orang yang sedang merokok dan anak yang melarang orang merokok. Manfaatnya itu agar tidak terkena asma. Lalu gambar yang ketiga yaitu anak yang sedang membersihkan jendela kamarnya, dimana manfaatnya yaitu agar kamar menjadi bersih dan terhindar dari debu sehingga kita tidak mengalami batuk dan sesak nafas. Selanjutnya gambar yang keempat yaitu orang yang sedang berolahraga lari, dimana manfaatnya yaitu menjaga kesehatan tubuh dan membuat sistem pernafasan menjadi lebih stabil. Selanjutnya gambar yang kelima yaitu makan makanan yang bergizi, dimana manfaatnya itu mengurangi resiko penyakit asma. Dan yang terakhir yaitu gambar anak yang sedang tidur dengan nyenyak, dimana manfaatnya yaitu untuk meningkatkan imun tubuh dan juga mencegah sesak nafas. Selanjutnya pada aktivitas 5 yaitu ada pertanyaan, apa yang kalian pelajari hari ini tentang cara menjaga kesehatan sistem pernafasan. Jadi di sini kita belajar apa saja yang baik untuk dilakukan dan yang tidak baik untuk dilakukan dalam proses sistem pernafasan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Silakan ke tempat duduknya. Ya, nah anak-anak tadi kalian sudah menjawab lembar kerja dari Ibu. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, jadi pada lembar kerja yang sudah kalian jawab terdapat kebiasaan hidup sehat untuk pernapasan. Yang pertama yaitu menggunakan masker saat udara kotor. Kenapa kita harus menggunakan masker saat udara kotor? Nah, jadi masker tersebut membantu menyaring udara yang masuk langsung ke
hidup. Nah, sehingga ketika kita berada di lingkungan yang udaranya kotor atau polusi udara, kita harus menggunakan masker saat udaranya kotor agar udara tidak secara langsung masuk ke hidung kita dan ke paru-paru kita. Nah, gambar nomor 2 itu adalah menghindari rokok dan asap rokok. Kita harus menghindari rokok karena di dalam rokok tersebut ada zat berbahaya yang dapat mengganggu pernafasan kita. Nah, jadi ketika ada orang yang merokok, kita harus menghindari orang yang merokok itu ya demi kesehatan pernafasan kita. Nah, selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Siapa di sini yang suka membersihkan lingkungan rumahnya? Saya. Ya, kalian membersihkan lingkungannya itu membersihkan apa? Kamar. Membersihkan halaman. Jendela saya. Kamar. Ya, kalian sudah menjadi anak yang pintar ya. Nah, ketika kita menjaga kebersihan lingkungan, itu artinya kita membersihkan sampah dan debu-debu yang menempel dalam lingkungan. Jangan pernah malas ya untuk menjaga kebersihan lingkungan kalian agar pernafasan kalian tidak terganggu. Baik, Bu Guru. Baik, selanjutnya yang nomor 4, rajin berolahraga. Siapa di sini yang malas berolahraga? Ya. Ada Lia. Aku sedih. Ada pasti tiduran aja ya. Maksud saya berjalan-jalan di lapangan. Nah, kalian itu harus rajin berolahraga ya, agar paru-paru kalian tersebut sehat. Nah, ketika kita tidak rajin berolahraga, kalian pernah tidak merasa ngos-ngosan saat kalian baru pertama kali berolahraga? Nah, itu artinya sistem pernafasan kalian belum cukup sehat ya. Nah, jadi kalian harus pacu sistem pernafasan kalian agar teratur dan tetap sehat. Nah, yang nomor 5 yaitu minum air putih dan makan makanan bergizi. Nah, di dalam makan makanan bergizi itu seperti buah, sayur-sayuran tersebut mengandung vitamin dan mineral yang bagus untuk tubuh kita. Jadi, sistem pernafasan kita itu dapat menjadi sehat. Nah, yang nomor 6 yang terakhir yaitu tidur yang cukup. Kita bisa mengistirahatkan badan kita agar daya tahan tubuh kita tersebut kuat dan sistem pencernaan kita menjadi lebih teratur dan juga menjadi lebih sehat. Kalian mengerti? Mengerti. Nah, sekarang Ibu ingin 3 anak secara bergiliran ke depan mencoba spin wheel yang sudah Ibu siapkan untuk melatih pemahaman kalian ya. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian mendengarkan saat Ibu menjelaskan tadi. Siapa yang mau angkat tangan? Baik, silakan terlebih dahulu Anggi. Nah, silakan Anggi dicoba. Nah, tanda panahnya tersebut menunjukkan gambar apa? Anggi bisa jawab? Gambar orang yang sedang merokok, Bu Guru. Nah, orang yang sedang merokok. Jadi, merokok itu termasuk cara menjaga kesehatan paru-paru atau tidak? Tidak, Bu Guru. Karena apa tidak termasuk cara menjaga kesehatan paru-paru? Karena kalau kita merokok asapnya itu tidak baik, Bu Guru. Baik, benar sekali. Nah, tepuk tangan dulu buat Anggi. Nah, silakan duduk ya. Nah, nomor 2 tadi yang angkat tangan, silahkan Adel maju ke depan. Baik, Ibu. Ya, silakan Adel coba putar. Nah, Adel di sini dapat gambar apa? Mobil yang ngeluarin asap, Ibu. Nah, pertanyaan Ibu kepada Adel, apa dampak ketika kita menghirup asap kendaraan? Kita bisa batuk-batuk sama sesak nafas, Ibu. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Adel. Nah, silakan Adel kembali ke tempat duduknya. Nah, yang tadi yang terakhir yaitu Eka. Silakan maju ke depan. Baik, Ibu. Ya, silakan Eka dicoba untuk putar. Nah, yang terlihat gambar apa? Gambar anak yang sedang membersihkan lingkungan Ibu. Nah, membersihkan lingkungan itu termasuk cara menjaga kesehatan pernapasan atau tidak? Iya Ibu, Kenapa? karena jika lingkungannya bersih, udara juga bersih. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Eka. Lalu Eka duduk ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, mungkin ada yang bisa menyimpulkan kepada ibu dan teman-temannya apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa?
Nah, silakan kita simpulkan. Jadi hari ini kita belajar cara menjaga sistem pernapasan, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, dengan berolahraga secara teratur, dan menggunakan masker saat keluar rumah untuk menghindari polusi udara. Ibu. Ya, benar sekali ya anak-anak. Jadi kita hari ini belajar mengenai cara menjaga pernapasan. Nah, kita dapat menerapkan pola hidup sehat yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Jangan malas berolahraga dan terus minum air putihnya ya. Jangan minum es terus. Dan juga jangan makan mie terus. Dan juga kalian harus makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tidur yang cukup. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri ya. Nah, pada soal evaluasi ini kalian mengisikan nama dan nomor absen kalian. Nanti jawabannya kalian buat pada kertas lempiran ya. Kalian mengerti? Mengerti, Bu Guru. Baik, sekarang Ibu bagikan ya. Tidak boleh ada yang bekerja sama dan kerjakan dengan tertib. Anak-anak, apa semuanya udah selesai? Sudah. Nah, sekarang Ibu kumpulkan ya pekerjaan kalian. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengetahui perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung. Nanti kalian bisa mencetak emoji yang sesuai dengan perasaan kalian ya selama pembelajaran. Sekarang Ibu bagikan. Kerjakan secara mandiri dan sesuai dengan keadaan kalian masing-masing ya. Di sini juga ada hal apa yang kalian pelajari hari ini dan kalian juga bisa menuliskan materi yang kalian rasa kalian belum cukup pahami. Apa semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Nah, jika sudah, sekarang Ibu minta masing-masing dari kalian bergiliran ya ke depan meja Ibu untuk mengumpulkan lembar refleksi dan lembar kerja yang tadi sudah kalian kerjakan. Dimulai dari absen 1. Tibalah kita pada penutup pembelajaran. Nah, sebelum itu Ibu ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi, pada materi menjaga sistem pernapasan ini harus kalian terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, juga kalian harus tetap semangat untuk belajar. Dan pada pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari materi yang baru dan aktivitas yang baru lagi. Nah, Ibu mohonkan setiap anak mempersiapkan diri dengan baik ya. Kalian mengerti? Mengerti. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin saja ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ketua kelas silakan menutup pembelajaran. Pada asana. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak.